Rasulullah dicaci, Rasulullah tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimaki, Rasulullah tersenyum. Rasulullah dilempari kotoran, Rasulullah tersenyum. Rasulullah diancam, Rasulullah tidak balas. Bahkan Rasulullah berapa kali diancam bunuh, berhadapan langsung, Rasulullah mau memaafkan. Rasulullah dari Makkah ke Madinah hijrah itu didampingi oleh sahabat Abu Bakar itu 600 km. Bukan pakai mobil, nggak ada mobil pasti. Rasulullah pakai kendaraan biasa, itu pakai kuda. Bahkan Ba'dal Kil menyebutkan pakai unta. Tidak jalan lurus seperti sekarang, Pak. Jalan lurus sekarang dari Makkah Madinah pakai mobil dengan kecepatan 120 km per jam, 5 jam nyampe. Rasulullah hampir kurang lebih 1 minggu, karena Rasulullah menyusiri jalan, bukan jalan utama, jalan pinggiran, Pak, untuk menghindari kejaran kafir Quraisy. Apakah Allah tidak membantu Rasulullah? Bisa, Pak. Apakah Rasulullah takut kejaran kafir Quraisy? Bukan. Karena Allah ingin mengajarkan tentang makna perjuangan, bahwa berjuang ya harus sabar. Ibunya sepertinya sudah ngantuk ya, Bu ya. Sudah ngantuk ya? Ya nggak apa-apa, kalau ngantuk saya pulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-'ilm zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Samahatul fudala wal kiram, para alim, para alamah, para kiai, para tuan-tuan guru, para imam serta takmir masjid Nurul Huda Desa Kawat. Namanya Desa Kawat. Kalau nama desanya Kawat, penduduknya apa? Gawat berarti. Seumur-umur saya keliling Indonesia, keliling dunia, baru hari ini nemu Desa Kawat namanya, Pak. Mudah-mudahan ini tafaulan, imannya kuat seperti kawat semuanya. Ingkang kula mulyakaken, ini campur-campur mawon gitu. Nah ini karena saya dengar ini ada tiang Jawa juga ya. Ada orang Jawa juga, Pak. Tiang pundi, Pak? Lah jenengan tiang pundi? Nah, katanya Kediri, tapi kok ada di Tayan, ini bingung kula nih, Pak. Ini ada orang Jawa juga, Maduranya ada. Maduranya beda. Beda Madura. Arwadul bana Madura. Nggih. Ayo Sundana aya teu? Sunda aya? Coba cing, mana orang Sunda? Orang Sunda angkat tangan, mana? Tuh ayah, iya mah. Malam ini saya sangat berbahagia, walaupun secara fisik suara saya serak sekali, Pak. Karena 10 hari yang lalu saya baru selesai melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan dipercaya untuk memimpin jamaah haji Kabupaten Kuburaya yang tergabung dengan Kabupaten Sambas. Adi itu
Ustadz Hadi itu cerita, Pak Yai mohon doanya bagaimana caranya saya dan jamaah ini bisa haji tiap tahun. Jawabannya gampang. Biar haji tiap tahun, beli sandalnya ke Mekah tiap tahun. Beli sandalnya di mana? Di Mekah. Bingung kan? Saya juga bingung, Pak. Jadi ini bukan doa, Pak. Tetapi ini yang dilakukan oleh seorang ulama besar yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang kita kenal sebagai Sayyid Maliki. Amaliyah beliau itu sederhana. Ya, dengerin dulu, siapa tahu ini manfaat. Setiap kali sholat sendirian beliau, sholat sendirian. Entah itu dari rakaat pertama atau rakaat yang kedua yang dibaca surah Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak. Tapi sampai selesai, Pak. Dan itu biiznillah saya sudah melakukan itu beberapa tahun. Selepas nanti salat tidak langsung zikir istighfar, tapi langsung memegang dada sebelah kiri karena di situ ada hati. Pegang dadanya, baca surat Al-Insyirah sebanyak 3 kali. Jadi rakaat pertama atau rakaat yang kedua yang dibaca alam nasrah laka sadrak wa wada'na wizraka alladhi anqadha dhahrak sampai selesai. Nanti selepas salat baca lagi surah Al-Insyirah sambil dipegang dadanya. Alam nasrah laka sadrak sampai selesai sebanyak 3 kali. Ini saya ijazah secara umum, Pak. Jawab apa? Qabiltu atau qabilna. Karena sesungguhnya bagi Allah tidak ada perkara yang sulit. Bagi Allah ada perkara sulit tidak? Bagi Allah ada yang sulit tidak? Tidak ada. Allah dengan begitu mudah merubah siang kepada malam hanya hitungan detik. Allah merubah malam kepada siang dan siang kepada malam, bagi Allah itu urusan gampang. Bagaimana dengan persoalan dan urusan hidup kita itu terlalu gampang di hadapan Allah. Jadi setiap saya meminta kepada Allah cuma satu, bukan minta uang. Ibu, kalau ibu habis sholat yang paling banyak diminta sama Allah itu apa? Duit. Ini laki bini sama pula. Yang diminta sama Allah apa, Bu? Pertama pasti taubat sama Allah. Yang kedua pasti ada permintaan yang lain. Termasuk diantaranya adalah minta dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Kalau Allah sudah mudahkan urusannya, persoalan haji bukan persoalan punya uang. Pada akhirnya persoalan haji bukan persoalan punya uang apa tidak. Karena kadangkala orang yang haji itu bukan yang banyak uangnya, Pak. Ini saya cerita sebentar saja. Ceramahnya nanti. Biasanya ceramah di sini berapa menit? 2 jam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tadi ini sambutannya Ustadz Hadi ngancem-ngancem lagi. Saya berikan waktu kepada beliau termasuk ini seluas-luasnya. Wah, ini ceramah tanpa batas namanya. Wah, ini kuotanya bagus ini, pakai tri nampaknya ini. Kalau persoalan haji itu persoalan uang, tentu yang berangkat haji setiap tahun dari Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 200.000 itu pasti pengusaha, Pak. Nyatanya yang berangkat haji itu 70% hanya petani, Pak. Hitungannya berapa sih penghasilan petani? Hitungan manusia loh. Kecuali Ustadz Hadi. Buruh apa petani? Buruh. Tapi sampingannya yang banyak. Ternak tuyul ada 5 beliau. Kan begitu, Pak.
Saya kalau mau cerita, ini kan banyak nonton video-video saya tentang ceritanya Aliyongnya. Yang jadi kaya gara-gara baca Fatihah. Iya, udah dengar cerita Aliyong ya? Bang, Fatihah, Fatihah, Fatihah sampai 1000 kali itu. Mau dicoba, Bu? Jadi begini, dari kecil saya sudah diajarkan oleh guru-guru mulia kita, termasuk almarhum abah saya. Abah saya kalau habis sholat yang diajarkan kepada saya satu, biar nanti kamu mudah melaksanakan haji, kata abah. Doa abah itu yang dititipkan untuk saya itu dibaca oleh bapak-bapak. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Kan itu yang dibaca. Tapi pertanyaannya, waktu membaca seperti apa? Waktu membaca yang dibayangkan kita tengah berada di hadapan Baitullah. Maka awal mula kita haji atau umrah, kita ketika turun di pelataran melihat Baitullah, doa pertama yang dibaca, Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan itu yang diajarkan oleh abah saya. Abah dengan Umi bukan orang kaya. Saudara-saudara saya bukan orang kaya. Saya sendiri juga bukan orang kaya. Jelas ya? Ini agak kurang jelas ini, Pak. Tapi Allah memberikan keyakinan kepada saya, jangankan orang yang tidak punya uang atau yang punya uang, tapi selagi di dalam hatinya masih ada keinginan untuk beribadah haji, berkunjung ke Baitul Haram, berkunjung kepada Rasulullah Muhammad SAW, apapun ceritanya itu mudah bagi Allah. Yang penting ada niat di dalam hati. Soal rezeki itu menyusul, Pak. Allah yang menentukan, yang penting ikhtiarnya cukup. Caranya cari yang halal. Paham, Bu? Cari yang halal. Ini mohon maaf, ada Pak Camat enggak? Pak Camat yang mewakili ya. Kemudian Pak Dan Ramil yang mewakili ada. Lo jangan sampai yang kecil hati karena masih merah, Mas. Itu sebentar lagi mateng, Mas. Bukan persoalan merah, Mas. Walaupun gaji sampean nggak sebagus gajinya jenderal, tapi urusan naik haji itu bukan masalah jenderal atau bukan, Mas. Tapi apakah Allah memanggil sampean atau malah sampean dipanggil tapi mau dengar apa tidak? Kapan panggilan Allah itu datang? Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Paham? Paham, Bu? Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Sudah paham? Kalau sudah paham berarti kan selesai ceramahnya. Beberapa bulan lalu saya diundang ceramah, luar biasa panitianya. Hebat itu. Pas saya assalamualaikum, hujan pun turun. Apa enggak hebat panitianya itu? Saya ceramah langsung disiapkan sama hujannya sekalian. Nah, tapi walaupun malam ini karena saya dengar anak-anak mudanya banyak kegiatan di kota, tapi walaupun sedikit, mudah-mudahan kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni dan diberikan rahmat dan kasih sayang Allah. Karena memang yang masuk surga itu nggak banyak, Pak. Yang masuk surga banyak apa sedikit? Sedikit. Yang masuk surga itu sedikit. Yang masuk surga itu nggak banyak, Pak. Kata siapa surga itu penghuninya banyak? Sedikit. Siapa penghuni surga itu? Hanya orang-orang yang datang kepada Allah ketika kita mati. Wow, jangan cerita mati Pak Kiai, takut Pak Kiai. Ketika kita mati, dibacakan oleh ustadz yang ada di atas kuburan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang bakal masuk surga itu yang pertama siapa, Pak?
Sinten sing bakal masuk ke surga ini? Siapa yang bakal masuk surga itu? Pas saya masuk surga. Ya, ini orang Jawa Timuran biar paham ngoten Pak. Orang Sampang, orang Bengkalan, orang Pamekasan, orang Sengenep. Jadi yang bakal masuk surga yang dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembali pulanglah kalian semuanya kepada Allah radiyatan, dalam keadaan ridha. Bukan Allah yang ridha dulu, tapi kita yang harus ridha terhadap Allah. Apa ridhonya kita terhadap Allah? Ridha adalah orang yang senang puas terhadap ketentuan Allah dalam hidupnya. Dikasih kaya, alhamdulillah. Dikasih miskin, suaminya sehat, alhamdulillah. Punya anak lagi, alhamdulillah. Rezekinya nambah, alhamdulillah. Suaminya kawin lagi, alhamdulillah. Ya Bu, Wanda. Yang dimaksud oleh Allah itu ridho dulu terhadap ketetapan Allah dalam hidupmu. Dikasih rezeki banyak, alhamdulillah ya Allah. Rezeki saya banyak, saya bersyukur atas rezeki. Tapi cara bersyukur atas rezeki yang banyak adalah menjadikan rezekinya itu manfaat. Rezeki banyak ada yang nggak manfaat Pak. Ada sedikit tapi manfaat. Sedikit dia datang ke masjid, ya Allah, masjid saya AC-nya belum cukup, ya Allah. Ada AC ya? Alhamdulillah panitianya pinter juga ya. Dikasih pintu besar-besar dari depan itu. Ya siapa tahu besok hasil sawit. Sawit berapa di sini harganya? Mahal ya? Berapa Pak? 3.000. Wah malah di kampung saya kelapa sawit 4.800 Pak. Iya di kampung saya kelapa sawit 4.800. Kelapanya 3.000, sawitnya 800 Pak. Kan kelapa sawit. Orang bersyukur terhadap rezekinya dari Allah, menggunakan hartanya itu bukan kepada perkara yang haram. Ini kan malam tahun ini tentang tahun baru malam ini. Yang harus kita perbaiki adalah perbaharui iman kita, memperbarui ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setelah tahun ini akan ada hijrah lagi? Apakah kita akan berpindah lagi dari Makkah ke Madinah dan Madinah ke tempat lain? Jawaban Rasulullah jelas, la hijrata ba'da 'ami hada. Tidak ada lagi umat Islam yang hijrah setelah tahun ini. Artinya setelah hijrahnya Nabi dan sahabat ke kota Madinah, umat Islam tidak diwajibkan lagi hijrah. Tapi bagaimana dengan hijrahnya manusia hari ini? Kan nggak mungkin kita hijrah lagi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sahabat bertanya, ma huwal hijrah ya Rasul? Hijrah itu apa ya Rasulullah? Al-hijratu man hajara ala ma nahallahu an. Hijrah yang sesungguhnya adalah kau berpindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah kepada taat. Apa yang dilarang oleh Allah? Perbuatan maksiat. Tahun kemarin 1446 mungkin masih banyak maksiat. Tahun ini hijrah, pindah dari maksiat kepada taat, dari kesyirikan kepada tauhid, dari rasa marah kepada sabar, dari sesuatu yang tidak baik menjadi lebih manfaat. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini tanpa kita sadari sebenarnya kita ini sedang dilihat oleh malaikat-malaikat Allah. Dari mulai awal berangkat dari rumah, ambil air wudhu, perbaiki wudhunya, kemudian bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, berangkat ke masjid, kaki kanan diangkat, kaki kiri juga diangkat. Apa kata Rasulullah, ketika kaki kananmu diangkat, maka pada saat itu dosamu Allah gugurkan satu persatu. Yang kedua, ketika kaki kirimu diangkat, derajatmu Allah angkat satu persatu.
Duduknya kita malam ini bukan duduk biasa. Mohon maaf, saya di atas duduk seperti ini. Saya tidak merasa lebih baik dari ibu dan bapak. Cuma biar kelihatan aja sebenarnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa malam ini? Apa kata Allah dalam Quran? Allah mengingatkan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah kejadian hari kemarin. Masa-masa yang telah lalu, setahun lalu, sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, sehari yang lalu, atau jangan-jangan tadi pagi. Kita jadikan apa yang terjadi tadi pagi itu sebagai bahan renungan muhasabah diri. Alhamdulillah ya Allah, pagi ini saya sehat. Tapi apakah nanti sore saya sehat ya Allah? Malam ini kita sehat Pak. Tapi apakah besok pagi kita masih hidup? Nggak ada yang tahu. Ketua LPTQ namanya siapa? Ustaz siapa? Ahmad Fauzi. Yang mana? Oh iya. Agak ngeri-ngeri sedap juga ini. Sehat beliau malam ini. Nggak ada yang tahu Pak. Besok pagi ada pengumuman di Masjid Besar Nurul Huda, Desa Kawat, Kecamatan Tayan Hilir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ketua LPTQ. Masih Ustaz? Masih Ketua LPTQ? Ya tapi masih Ketua LPTQ kan? Ini kan tujuannya LPTQ ini. Ustaz Ahmad Fauzi. Kan nggak ada yang tahu Pak. Sudah siap belum? Kalau nggak siap boleh geser sebelah. Kan ada Ustadz Hadi. Ustadz Hadi nggak siap, Ustadz sebelah. Siapa itu? Ustadz siapa? Hah? Haji Agus. Tapi yang lebih siap kan biasanya tentara Pak. Mana ada tentara tidak siap? Siap terus. Benar pun ngaku salah. Siap salah. Siap salah. Hati-hati Babinsa. Suatu masa Pak, aman Pak, aman. Jangan main peluru gitu dong. Suatu masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh sahabat sekaligus murid terbaik beliau dan paling faqih di dalam hal ilmu faqih, namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab, sekaligus adik ipar. Karena Rasulullah menikahi putrinya Umar bin Khattab namanya Hafsah. Jadi Abdullah bin Umar ini saudaranya Hafsah, ipar sekaligus sahabat. Rasulullah diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mankibi. Suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyentuh atau memegang pundakku. Wa qala, dan berkata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Ya benar Umar, hiduplah engkau di dunia itu seperti orang asing. Apa itu orang asing? Kita ini nggak lama di dunia ini, hitungan kita hidup nggak lama. Kita hidup ini kan sebentar Pak. Ya paling sepuh di antara kita ya paling 70-an. Sebab kata Rasulullah, hasadu ummati baina 60 wa 70. Umur di antara umatku itu antara 60 sama 70 tahun. Enggak lebih. Jadi kalau yang ngerasa hari ini umurnya 60, ya berarti lampunya udah kedap-kedip. Ya tinggal hitung saja Pak. Tapi yang muda kan bisa mati. Iya sama aja.
Kan mati nggak nunggu umur, Pak. Malaikat nggak tanya, fulan, kamu sudah taubat apa belum? Kalau belum taubat, taubat dulu Gi, nanti baru saya cabut. Enggak. Malaikat juga tidak bertanya, berapa usiamu? 20. Malaikat, wah masih muda. Ini tadi sopir saya mana itu? Bang Dias, mana Bang Dias? Enggak nanya itu malaikat. Malaikat juga tidak nanya, udah sholat isya belum? Belum. Kalau belum, sholat dulu Bu. Nanti baru saya cabut. Ibu, halo Ibu, kurangi gosip. Takut pas lagi ngegosip, iya ya, cabut nyawanya. Belum sempat tobat. Yang lucu, ibu-ibu kalau di kota sekarang ada gosip namanya gosip syar'i. Kok bisa Ustaz nggak gosip sambil istighfar? Biar nggak terlalu dosa-dosa amat katanya. Kok bisa? Iya, yang diomongin itu imam masjid. Namanya Ustadz Aziz. Namanya Ustadz siapa tadi? Abdul Aziz, Ahmad Aziz, Ahmad Fauzi. Yang diobrolin Ustadz Ahmad Fauzi. Karena khawatir dosanya bertambah karena ngegosip Ustadz, pakai istighfar. Kabarnya Ustadz Ahmad Fauzi, astagfirullahaladzim. Iya sih, Masya Allah. Ngegosip tapi pakai istighfar. Iya sama aja Bu. Malaikat tidak bertanya apakah Anda sudah taubat apa belum. Malaikat juga tidak bertanya apakah Anda sudah siap apa belum. Enggak. Maka kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah engkau di dunia seperti orang yang sedang merantau, orang asing, aw 'abiru sabilin, atau seperti orang yang sedang melintasi jalan. Hidupmu tidak lama, waktumu sebentar, kematianmu lebih cepat daripada hidupmu. Maka sahabat Abdullah bin Umar menyatakan, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiris sabah. Waktu engkau hidup di sore hari, jangan pernah berangan-angan besok pagi engkau masih hidup. Kok pada tegang semua Pak? Ini cerita mati, saya juga lebih takut mati Pak. Ini biar nggak asik-asik mikir harga sawit terus ini. Hari ini cerita Pak, akhirat itu cerita hari ini. Oh, akhirat cuma cerita, betul. Tapi cerita yang sesungguhnya adalah dunia ketika kita nanti berada di akhirat. Orang bilang, oh akhirat itu kan cerita, benar. Cerita akhirat itu adalah hari ini. Tapi cerita sesungguhnya adalah duniamu ini ketika engkau nanti sudah ada di akhirat. Maka kata Ibnu Umar, wa idza amsayta wa idza asbahta fala tantadiril masa. Ketika subuh datang, jangan pernah berangan-angan sore engkau hidup. Kalau sore hidup, jangan berangan-angan pagi engkau masih hidup. Mumpung malam ini kita masih diberikan sehat oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan waktu yang tepat oleh Allah, marilah kita belajar memperbaiki diri. Kualitas ibadah tingkatkan, kualitas ikhlas dan takwa semakin ditambah. Hal-hal yang buruk yang tidak penting tinggalkan. Masa yang lalu sudahlah, masa yang telah lalu tinggalkan. Masa lalu itu adalah milik sejarah hidup kita. Yang milik kita cuma detik ini Pak. Detik inilah milik kita, karena detik berikutnya belum tentu milik kita. Apalagi besok. Bu, apa yang ada di pikiran ibu tentang besok? Masa? Apa yang ada di pikiran ibu? Ini sempat panen raya nanti, duit lagi aku banyak. Udah banyak duit, tinggal ke pasar Sanggau, nak borong aku. Ada yang bilang tada, aku nak Pontianak, aku nak borong banyak sana. Belum sempat nyampe Pontianak, plek, mati di jalan.
Maka oleh karenanya ini muhasabah untuk kita semua. Kita perbaiki. Maka kata sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu, jangan hitung salahnya orang. Qabla an tuhasabu, sebelum sampean betul-betul diperhitungkan sama Gusti Allah. Hitungan Gusti Allah itu asli, Bu, nggak meleset. Nah, hitungan manusia itu gampang meleset, Pak. Kalau Allah yang sudah menghitung, tidak akan ada yang dirugikan, diuntungkan semua. Yang berbuat rugi, ya rugi sendiri. Maka malam ini di tahun baru 1447 Hijriah, kita berpindah dari keburukan hati kepada keindahan dan kelembutan hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Apa kata Allah kepada Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka karena sebab rahmat Allah yang turun kepadamu Muhammad. Ini Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad itu paling lembutnya makhluk, tapi Allah masih menyebutkan karena sebab rahmat dari Allah. Padahal kata Abdullah bin Abbas, setiap ada kata rahmatun di dalam Quran itu menunjukkan kasih sayang Allah, dan itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking lembutnya Rasulullah Muhammad. Apa kata Allah? Ya Muhammad, karena sebab rahmat Allah yang turun ke dalam hati, lintalahum, bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Rasulullah itu udah lembut. Lembut Rasulullah. Rasulullah dicaci, Rasulullah tersenyum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimaki, Rasulullah tersenyum. Rasulullah dilempari kotoran, Rasulullah tersenyum. Rasulullah diancam, Rasulullah tidak balas. Bahkan Rasulullah berapa kali diancam bunuh, berhadapan langsung, Rasulullah mau memaafkan. Coba bayangkan, Pak. Yang pernah haji dan umrah insya Allah tahu jarak antara Makkah ke Madinah. Jarak Makkah Madinah itu 600 km, Pak. Kalau dari Pontianak itu lepas Sintang, Putus Sibau. Rasulullah dari Makkah ke Madinah hijrah itu didampingi oleh sahabat Abu Bakar itu 600 km. Bukan pakai mobil, nggak ada mobil pasti. Rasulullah pakai kendaraan biasa, itu pakai kuda. Bahkan Mbak Abdalkil menyebutkan pakai unta. Tidak jalan lurus seperti sekarang, Pak. Jalan lurus sekarang dari Makkah Madinah, pakai mobil dengan kecepatan 120 km per jam, 5 jam nyampe. Rasulullah hampir kurang lebih 1 minggu. Karena Rasulullah menyusiri jalan, bukan jalan utama, jalan pinggiran, Pak, untuk menghindari kejaran kafir Quraisy. Apakah Allah tidak membantu Rasulullah? Bisa, Pak. Apakah Rasulullah takut kejaran kafir Quraisy? Bukan. Karena Allah ingin mengajarkan tentang makna perjuangan, bahwa berjuang ya harus sabar. Ustadz Ahmad Aziz di LPTK harus sabar. Mimpin organisasi LPTK kecamatan, kalau nggak sabar nggak bisa, karena uangnya nggak ada. Waduh, serius ini, kayaknya nggak ada bener ini duitnya.
LBTK nggak ada duitnya, Pak. Betul, Ustaz? Pak Kiai kok tahu? Ya tahu. Karena saya juga pernah di situ. Nggak ada duitnya. Maka dituntut sabar. Jangankan cuma kita umatnya. Jangankan cuma Ustadz Ahmad Aziz. Rasulullah dididik sabar oleh Allah. Jadi imam masjid harus sabar. Siapa imam masjid kita? Ustadz Hadi. Kalau sholat subuh penuh kita ini. Penuh di luar semua. Bukan sampai keluar ya, di luar semua. Muazzin harus sabar. Siapa yang muazzin? Siapa yang tukang azan? Merangkap juga. Imam plus makmum. Alhamdulillah kemarin tahun ini saya dapat karunia besar dari Allah. Di sela-sela saya melaksanakan haji serta membimbing haji jamaah serta umrah. Saya diizinkan oleh Allah bertemu langsung dan didoakan secara khusus oleh muadzin Masjidil Haram, Syekh Ali Mullah, yang suaranya itu yang luar biasa di usia 80 tahun, Pak. Beliau itu rupanya jadi muadzin itu sudah di atas 40 tahun di Masjidil Haram itu. Jadi ada beberapa foto saya didoakan lama sekali oleh beliau oleh Syekh Ali Mullah. Jadi ternyata kuncinya cuma sabar, kata beliau. Kuncinya jadi muadzin itu adalah bahwa kita merasa betul-betul dipanggil oleh Allah. Coba contoh paling mudah. Pak Babinsa saja dipanggil oleh Dan Ramil, cepatnya luar biasa. Macam peluru itu lari. Apalagi dipanggil nanti oleh Pak Dandim. Apalagi nanti dipanggil oleh Pak Pangdam. Apalagi dipanggil oleh Panglima TNI. Kan lebih apa, kau tahu Melayu, bedesot dia lari itu. Bedesotnya, orang ketapang bedelas dia. Tapi pernah nggak kita dipanggil oleh Allah itu bedelas, Pak? Pernah nggak kita dipanggil azan subuh itu bedesot kita lagi itu? Cus, ada? Ada. Yang kasihan muadzin. Kan ada waktu jeda tuh 10 menit. 10 menit apa 15? 10 sampai 15 menit. Selesai azan normal. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sambil nunggu jamaah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Menit ketiga celingak-celinguk. Kok sepi ya? Suara mulai pelan. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nengok ke belakang udah menit ke-7, tak ada yang datang. Makin kecil dia punya suara. Padahal itu dipanggil oleh Allah loh, Pak. Sementara di lain waktu kita berdoa sama Allah, ya Allah, saya lagi susah, ya Allah, tolonglah rezeki saya, ya Allah. Didengar sama malaikat. Pret gitu. Kemarin kamu dipanggil sholat subuh, kamu nggak datang. Padahal pembagian rezeki waktu subuh. Malaikat nyari-nyari. Mana Pak Babinsa ini? Boleh saya berdiri Pak Babinsa? Malaikat datang. Siap. Nama siapa? Siapa? Kalau besok subuh rumah jauh dari masjid, lebih baik mendengar azan apa malaikat maut? Mendengarkan? Baik. Kalau seandainya malaikat maut yang memanggil, apa jawaban saudara? Kan siap mulu. Siap? Tidak siap. Maka sebelum malaikat memanggil Anda subuh, salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Kenapa Pak Babinsa itu masih tidur melulu? Karena kadang-kadang yang azan keliru. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari
tidur. Saya berharap besok Babinsa yang azan di sini. Kita tunggu. Siap? Terima kasih. Pak Babinsa besok dengerin. Azannya Babinsa beda, Bu. Karena sudah terbiasa dengan siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, itu yakin yang azan itu Babinsa itu. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah, maka pangkat Anda akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma pangkat yang di sini, tapi pangkat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini mendengar panggilan Allah itu lama loading. Dimulai jangan jauh-jauh. Misalnya besok mak-mak subuh ya. Ini yang bekat subuh nih. Azan di masjid. Tiba-tiba HP mak bunyi. Mana dulu yang mak datang? Datang ke masjid kan megang HP. Emang tak betul bini abahan. Serius, Bah. Bagian susah ngadu sama Allah. Coba tanya sama orang-orang yang biasa memakmurkan masjid. Tenang nggak hidupnya? Tenang apa tidak kalau kita makmurkan masjid? Tenang. Satu detik kehidupan kita di masjid itu tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia ini. Satu rakaatmu ketika sujud kepada Allah, apakah bisa dibandingkan dengan dunia dan isinya? Nggak mungkin. Ketaatanmu kepada Allah dalam 1 jam, apakah bisa ditukar dengan apapun di dunia? Nggak ada. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salatmu 2 rakaat di waktu fajar lebih baik dibandingkan dengan dunia dengan seluruh isinya. Tapi kenapa masjid kita masih sepi? Tak percaya. Tapi coba pagi-pagi besok Pak Babinsa kasih pengumuman depan masjid. Ibu-ibu yang salat subuh berjamaah, kami persiapkan sembako 10 kilo beras, minyak 5 kilo, gula 5 kilo. Masjid penuh enggak? Mulai besok, coba. Karena manusia pengen yang nampak. Betul enggak? Kalau tak nampak mana dia percaya? Apalagi yang ngomong Ustadz Ahmad Aziz, Ahmad Fauzi. Kata Ustadz Ahmad Fauzi zaman pengajian, orang yang sholat ibadahnya tekun pasti rezekinya banyak. Percaya enggak kau nong? Mana? Ngapa pula dia seorang jak miskin? Bukan itu. Selagi orang di dalam hatinya masih syukur kepada Allah, dialah orang kaya sesungguhnya. Sebanyak apapun harta yang kita punya, tapi masih merasa kurang kepada Allah, dialah orang miskin sesungguhnya. Orang kaya itu, ketika dia diberikan sesuatu oleh Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan aku hari ini nikmat yang berlebih. Walaupun mungkin ini tidak cukup untukku, tapi apa salahnya aku bahagi kepada orang lain. Dialah orang kaya yang sesungguhnya. Ada orang kampung sebelah saya kena penyakit. Penyakit namanya pelit medit, kedekut, pakai. Orang sini bilang apa? Pahit, masin. Orang kampung saya bilang garam tuku. Nah, ya kaulah apa ge? Kikir, banyak dia punya penyakit. Saking masinnya dia, dia punya keringat tuh asin. Kenapa hidupnya tidak pernah bahagia? Karena dia tidak bersyukur terhadap nikmat yang ada. Gimana ceritanya dia mau bersyukur? Berbagi saja enggak. Datang panitia apa nih, tahun baru. Assalamualaikum Mak Dong. Salam. Apa tuh? So, tanggal 12 maklum, tanggal 14 masjid kita kan ada acara, tuh, pengajian. Pengajian apa, Ge?
Tak ada maklong tahun baru. Ilah, tahun lama pun aku masih biasa. Bagi cuma tahun baru. Nggak maklong seikhlasnya. Tak ada ikhlas aku. Ya tak ngasih tak apalah maklong. Tapi jangan marah-marah juga maklong. Nggak apa-apa maklong tak ngasih. Saya doakan maklong kaya. Itu paling betul. Kita ini ngasih paling sedikit, minta paling banyak. Orang mana? Desa Kawat. Minta sedikit, bagi sedikit, minta banyak. Mana ada cerita macam tu? Tapi tidak apa-apa. Maka Allah mengajarkan fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dan jika seandainya engkau berkeras hati ya Muhammad, mendidik mereka dengan kekerasan, mereka tidak akan dekat, malah yang terjadi mereka akan memusuhimu ya Rasulullah Muhammad. Maka seperti apapun jamaahnya, Ustadz Ahmad Fauzi, aku salah lagi, Ustadz Ahmad Fauzi masih mau datang ngasih pengajian. Berapa minggu sekali Ustadz ngasih pengajian ibu-ibu? Tak sua-sua. Kenapa pula tak mau? Tak ada amplop kah? Manusia Pak. Maka kata Allah, walaupun seandainya engkau mengeraskan dirimu ya Rasulullah Muhammad, maka contohlah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dakwahnya Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar, ketika berkaitan tentang akidah, beliau itu tegak lurus, tetapi Rasulullah selalu penuh kasih sayang di dalam menyampaikannya. Coba, ada beberapa jamaah yang biasanya berpindah satu masjid ke masjid yang lain, namanya jamaah tabligh. Ada di sini ya? Ini sepertinya Tuan Haji ya? Iya. Ini kan dakwah dengan kelembutan Pak. Bukan gampang. Gampang nggak Haji? Nggak gampang. Ninggalkan rumah seminggu, habis itu 40 hari 40 malam, habis itu berapa lagi? 4 bulan Ji. Habis itu 4 tahun Ji. 1 tahun. Ada 40 tahun enggak Ji? Tak balik-balik rumah gitu. Sekali balik bini dah tak ada misalnya. Kalau enggak sabar Pak, nggak bisa. Modalnya kan sabar Ji. Ngajak ke masjid saja diketawain orang. Itu ngajak ke masjid. Rasulullah kan seperti itu Pak. Apa kata orang-orang Arab? Ada satu orang Arab yang sebenarnya paman beliau itu namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi Pak. Jadi di keluarga Nabi itu banyak paman-pamannya dengan tipenya masing-masing. Ada membenci Nabi sampai mati, namanya Abu Lahab. Ada mencintai Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi, namanya Abu Talib. Itu pamannya. Ada yang mencintai dan mengimani Nabi sampai mati, namanya Hamzah dan Abbas, paman Nabi. Tipologi paman Nabi. Apalagi cuma paman kita. Apalagi cuma Pak Long gitu. Apalagi cuma Mak Ngah gitu. Lalu ada ponaan jadi ustad, tapi malah yang bakalan malong dia pula. Alah, kau jangan jadi ustad gitu. Lama kaya gitu. Ini yang dua nih kayaknya. Ustadz Hadi. Pernah dikata macam tu? Pernah kejadian? Pernah enggak? Mana orang yang ngomong macam tu? Maka kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum. Maafkan mereka ya Rasulullah Muhammad. Nih, dengan Bapak siapa? Mas Pri. Orang Jawa ya? Oh, kok namanya Mas? Oh, Mas Pri. Kirain panggilnya Mas Pri gitu. Oh, namanya Mas Pri. Sebelahnya siapa namanya? Suherli. Suheri. Pernah minta maaf sama sebelah enggak? Enggak pernah? Sombong kali kau. Suruh minta maaf pun tak mau. Coba, pernah minta maaf sama istri enggak?
Kapan? Lupa. Laki macam apa lah. Minta maaf dengan bini pun susah betul. Mas Pri, pernah minta maaf sama istri? Pernah. Salahmu apa? Salahmu apa? Lupa. Itulah manusia. Sama salahnya sendiri lupa. Tapi salahnya orang diingat. Iya. Luar biasa sampean mas. Hebat sampean. Sama dengan saya mas. Bu, ibu pernah minta maaf sama suami? Pernah? Serius? Kapan? Allahu Akbar. Lebih tak betul lagi bini bapak nih. Minta maaf dengan laki cuma lebaran. Emang salah mak cuma lebaran apa? Minta maaf terus malah diolok-olok Pak Ustaz. Ini Bu, Nabi itu orang sebelum meminta maaf, Nabi sudah memaafkan. Sebelum orang itu meminta maaf kepada Nabi, Nabi sudah melupakan. Kita berani nggak seperti itu? MC, serius? Yang sebelah pernah buat salah enggak? Enggak pernah. Sekali-sekali lah buat salah. Loh, manusia itu, Bu, kecenderungannya adalah mengingat salahnya orang. Lah kesalahan sendiri kan nggak pernah dihitung. Kalau manusia itu cenderung melihat kesalahan pada dirinya, insya Allah dia akan lebih baik hidup. Berarti dia memandang orang lain dengan pandangan kebaikan. Dia selalu husnudzon terhadap orang lain dan kemudian menyalahkan dirinya. Nah, bagaimana kalau sifat itu kita kembalikan kepada Allah? Allah terus yang kita salahkan. Kasih hujan, salah. Walau hujan tak hujannya. Allah baik. Udahlah kata Allah, desa Kawat nih banyak apa ngedumel niku bahasa Tayan niku napa? Ngomel mulu, hujan mulu. Hujan meneh. Ya udah Allah baik. Dah berhenti hujan. Allah turunkan panas, kemarau. Ngeluh lagi. Wah, macam mana ceritanya ini? Sawit jadi kecil-kecil. Malah panas aja. Kemarin hujan. Allah masih baik. Allah turunkan hujan panas. Tak ada yang keluar pula. Nggak pula? Antu panas. Benarnya Allah di mana di mata makhluk itu? Karena Allah terus yang disalahkan oleh makhluk. Padahal Allah berikan kesempatan terus, Fulan bin Fulan, jamaah Masjid Nurul Huda, walaupun subuh ini kamu belum sholat, tapi aku tunggu zuhurmu. Zuhur belum nongol, ditunggu asar. Asar belum datang, maghrib masih ditunggu oleh Allah. Maghrib belum datang, isya masih ditunggu. Ternyata selama 1 minggu tak datang-datang, nongol-nongolnya Idul Fitri. Tapi apakah Allah marah dengan itu? Enggak. Allah masih selalu memberikan kesempatan kepada setiap makhluk. Allah berikan kesempatan kepada manusia selagi dia masih mau bertaubat kepada Allah. Innallaha yaqbalut taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah itu pasti menerima taubat seorang hamba selagi nyawa tidak berada di ujung tenggorokannya. Dosa apa kita ini terhadap Allah? Banyak. Apa kekeliruan kita kepada Allah? Sangat banyak. Dan yang paling banyak kita lalai adalah syukur terhadap Allah, dan itu kemudian dikategorikan sebagai kufur nikmat. Mengingkari nikmat. Contoh paling mudah mak-mak kita lah, mak pak. Kasih 100.000. Kemarin 200. Sekarang kurang lagi. Aku curiga nih, kata dia. Kasih 300, alhamdulillah. Besok kasih 150, ngeluh lagi. Itulah manusia. Manusia tidak pernah puas dan tidak akan pernah cukup dengan keadaannya hari ini. Maka kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita merasa dengan kekayaan itu
Itulah nikmat Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Apa yang mohon maaf, apa yang kita makan hanya akan menjadi sampah. Yang kita bangun menjadi rumah 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun akan hancur oleh waktu, walaupun tidak dihancurkan. Investasi kita yang ada di bank 100-500 juta atau berapapun, mohon maaf, kita mati akan menjadi perebutan anak-anak cucu kita. Kita punya sawah ladang yang luas, salah kelola hanya akan menjadi perdebatan kakak adik. Yang paling penting adalah bagaimana kemudian harta itu bisa kita bawa mati, bukan berupa bentuk materi. Nanti kalau mak mati tolong bawakan sepeda motor sekalian mobil ya. Bukan itu. Titip di masjid, titip di madrasah, titip di pondok pesantren, titip di tempat pendidikan Islam. Tabungan kita itu yang sebenarnya. Nanti di akhirat tinggal kita ambil, kita petik buahnya. Ustadz, mending banyak apa sedikit kita ngasih? Terserah ibu. Banyak monggo, tapi Ustadz saya belum ikhlas. Nggak apa-apa, ikhlas mengikutin. Nggak mungkin ibu ngasih langsung ikhlas, pasti ngasih pertama tes dulu. Betul nggak kata Pak Ustadz Ahmad Fauzi nih, kalau ngasih ke masjid tuh bisa Allah balik lebih banyak. Tes dulu, tes. Oh alhamdulillah ya kan, aku ngasih 100.000, ternyata aku sehat. Orang mengira memberi sesuatu di jalan Allah itu langsung balas kontan. Padahal ketika kita memberi di jalan Allah dan Allah tidak membalas berupa materi, jangan sedih dulu. Siapa tahu balasannya adalah sehatmu. Paham bu? Ibu ngasih ke masjid, mana lah ustadz? Atau ngasih ke masjid nanti akan dibalas banyak oleh Allah. Tunggu dulu. Ketika Allah memberikan sehat, itu balasanmu. Ketika Allah jadikan suamimu salih, balasannya. Ketika Allah jadikan anakmu anak yang baik, itu balasannya. Kalau hanya menunggu jumlah, boleh jadi jumlahnya banyak, tapi malah mudarat yang akan datang. Maka balasan Allah terhadap kebaikan-kebaikan hidup kita jangan dinilai berapa jumlah yang Allah balaskan untuk kita, tapi lihat seberapa bahagianya hidup kita hari ini. Ada orang yang kelihatannya sesederhana, ada orang yang kelihatannya uangnya tidak banyak, tapi dia betul-betul menikmati hidupnya. Kalau ditanya, Pak Long macam mana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah, luar biasa. Hidupnya penuh dengan kegembiraan, tidak lagi gelisah tentang materi duniawi. Pak Long, kemarin kan Anda seorang pebisnis, itulah ternyata berbisnis di jalan Allah lebih menguntungkan. Seperti apa menguntungkannya? Badanku sehat, pikiranku jernih, langkah hidupku baik-baik saja. Allah jauhkan dari musibah dan Allah datangkan rezeki yang tiada henti. Ada orang yang banyak bersedekah, ada orang banyak yang berbuat, balasannya beda. Maka setiap kebaikan yang kita berikan di jalan Allah, Allah akan menjawab dengan balasan yang tidak akan sama. Ini sudah jam berapa Pak? 9. Ini sudah mulai malam. Dan saya tengok ibu-ibu udah mulai lama betul Pak Ustadz. Nasi bungkus jadi tak nyaman nanti baliknya. Kemudian yang berikutnya kata Allah, wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan mereka. Ada doa yang tidak didengar oleh orang lain. Seperti apa doa yang tidak didengar oleh orang lain? Kita mendoakan saudara, ada yang didengarkan, ada yang nggak didengarkan. Doa yang paling dikabulkan oleh Allah adalah ketika bapak mendoakan saudaranya dan saudaranya tidak mendengar itu. Mas Pri mendoakan Pak Soheri ya. Soheri ya. Pak Soheri tidak tahu kalau ternyata Mas Pri mendoakan Pak Soheri. Ya Allah, jadikan Pak saudaraku Pak Soheri orang yang sehat, zahir batin, jadi orang kaya ya Allah. Itu nggak didengar oleh Pak Soheri. Itu doa yang luar biasa Pak. Dibalas oleh Pak Soheri. Ya Allah, aku berdoa untuk saudaraku yang bernama Mas Pri ya Allah. Berikan dia sehat zahir batin.
panjangkan usianya ya Allah. Tapi kalau bisa usianya jangan sepanjang-panjangnya ya Allah. Jangan salah doa Pak. Nanti doakan kawan malah hidup sepanjang-panjangnya. Kawannya sudah meninggal, Bapak punya cicit 7 belum meninggal juga. Maka yang diminta kepada Allah itu adalah rezeki yang barokah dan umur yang barokah juga. Apa itu barokah? Barokah itu begini Bu. Bu, Ibu, hidup barokah itu selalu bertambah kebaikannya. Disebutkan barokah itu adalah ziyadatul khairi ala kulli syai'in. Bertambahnya setiap kebaikan dalam perkara apapun. Kalau hidupnya barokah, sehatnya nambah. Hidupnya barokah, rezekinya nambah. Bukan jumlahnya, tapi kebaikannya. Ada orang yang kelihatannya biasa saja rezekinya, tapi dia tidak pernah kekurangan. Ada orang yang banyak uangnya, tapi selalu kurang. Yang paling tepat yang mana? Hartanya biasa, tapi tidak pernah kekurangan? Atau hartanya banyak, tapi selalu kurang? Lebih baik yang mana? Yang pertama, hartanya biasa, tapi tidak pernah kekurangan. Daripada hartanya banyak, tapi selalu kurang. Mana orang yang selalu kurang? Dia sampai lupa kewajibannya kepada Allah. Kenapa? Hari ini hartanya sekian, sibuk. Ditambah lagi oleh Allah, makin sibuk, makin sibuk. Semakin orang itu sibuk dengan duniawi sampai lupa kepada Allah, hakikatnya orang itu sedang berada di ambang kerusakan. Tetapi ketika orang itu semakin dekat kepada Allah dengan apa yang dimiliki, ketahuilah orang itu semakin dekat kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ini sudah jam berapa ini, kasihan juga. Mungkin ini ada desa-desa yang agak jauh dari kita ya. Ada yang jauh nggak? Iya, ada desa yang jauh dari Mayamnya. Biasa itu mana? Oh, nyebrang. Biasa yang ke arah Ketapang ya. Nah, nanti diundang. Kalau bisa jangan jauh-jauh ya. Jauh nggak dari sini biasa? 10 kilo aja. Jalan kaki berapa hari Pak? Enggak, biasanya kalau saya lewat itu langsung ke arah sana. Ke arah mana itu? Sandai. Sampai kemarin terakhir kami di Sungai Melayu Raya. Kemarin terakhir sebelum pelaksanaan ibadah haji. Jadi ibu-ibu, ada satu amalan yang mungkin bisa ibu amalkan. Ini sederhana. Siapa tahu Allah memudahkan ibu dan bapak untuk melaksanakan haji dan umrah. Ini amalan paling mudah. Jadi mana? Ini sebenarnya amalan kita setiap hari kok Pak. Jadi kalau bapak mau berangkat kerja, bapak mau berangkat kerja, mau ke kantor, mau ke ladang, niatkan itu menjadi ibadah kepada Allah dan minta kemudahan haji. Paham? Menjadi cara ibadah kepada Allah yang paling mudah. Nih, ibu ngasih sama orang. Ngasih kan nggak mesti nunggu banyak, Bu. Ngasih itu nggak mesti nunggu banyak. Apa yang ada kasih aja. Seberapa pun itu. Niatkan dalam hati, ya Allah, saya memberi ini. Tujuannya baik ya. Memberi ini terserah ibu tujuannya apa. Tapi selipkan satu kalimat. Ya Allah, saya niatkan ini biar saya mudah haji dan umrah. Paham? Itu sederhana loh. Setiap kali ibu mau berangkat ke masjid, pulang dari masjid doanya sama. Biar dimudahkan oleh Allah untuk haji dan umrah. Tapi kabar besarnya Pak, ini kan begini. Ini karena saya sebagai pembimbing haji, insya Allah mulai tahun ini haji itu tidak berada di Kementerian Agama Pak. Tapi dikelola oleh BPH namanya, Badan Pengelola Haji. Jadi mulai tahun depan, tahun 2026, itu sudah dikelola langsung oleh BPH, Badan Pengelola Haji. Itu yang pertama. Yang kedua, kuota haji kita ditambah kemarin oleh Pangeran Saudi itu 20.000.
Jadi tahun depan yang berangkat itu kurang lebih 240.000 jamaah. Jadi kemarin yang daftar tunggunya 12 tahun mungkin bisa maju sedikit, sebagian. Dan kalau ini bisa dilaksanakan full, kemungkinan mulai tahun 2027-2028 kesananya kuota hajinya tidak dibatasi. Tergantung nanti ya. Ini bagi ibu dan bapak yang sudah menabung, insya Allah mulai 2027-2028 ke sana tidak lagi ditentukan berapa ratus ribu lagi. Karena Masjidil Haram yang sedang direnovasi itu hampir selesai. Hampir selesai, dan inilah kehebatannya Allah, Pak. Masjidil Haram, teras baru yang baru ditambah itu mampu menampung 700.000, Pak. Itu terasnya, Pak. Teras sebelah kanan itu. Kalau dari sini Pasar Seng kata orang itu. Ada yang mengatakan itu Sim Amr. Itu hampir selesai dan kemungkinan mampu menampung 700.000 jamaah haji. Insya Allah ke depan Masjidil Haram sudah mampu menampung kurang lebih 3 juta. 3 juta jamaah dalam masjid sekaligus. Kemudian kalau di Arafah tempat wukuf itu kan tidak masalah tempatnya, karena luas. Mau berapa puluh juta manusia juga menampung. Tapi yang masalah kan di Mina. Karena memang penampungan di Mina kan kecil. Rencana ke depan itu akan dibangun sekitar 8 lantai. Untuk memudahkan orang melempar jumrah. Lempar jumrah kan cuma 3 lantai hari ini. 1, 2, dan 3. Insya Allah ke depan ada 5 lantai. Untuk menambah. Jadi insya Allah ke depan jamaah haji Indonesia itu lebih cepat, Pak. Karena rata-rata sekarang daftar tunggu kita kan antara 15 sampai 20 tahun itu. Sekarang bandara haji itu cuma 2. Jeddah dan Madinah. Insya Allah ke depan bandara Taif akan dibuka untuk memudahkan akses haji. Kalau ini dibuka, kemungkinan haji itu bukan 40 hari lagi, tapi bisa berkurang sampai 30 hari. Ya. Karena yang pelaksanaan haji itu kan cuma 7 hari sebenarnya. Ya. Mulai dari tanggal 8 sampai persiapan wukuf kan 9, 8, 9, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kita pulang. 14 itu pulang ke hotel. Berarti 1 minggu saja. Dan mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak ingat tadi pesan saya pertama, kalau sholat lagi sendirian, rakaat kedua itu baca surah Alam Nasrah. Coba Alam Nasrah, dan nanti selepas sholat kemudian baca Alam Nasrah sebanyak 3 kali, pegang dadanya dan minta kepada Allah dimudahkan urusannya. Kalau yang pengen dimudahkan urusan haji, minta itu saja. Jadi saya didik keluarga saya seperti itu. Kalau minta sama Allah jangan muter, Pak. Yang diminta banyak. Ya Allah, mudahkan rezeki. Kedua, banyakkan uang. Yang ketiga, naikkan jabatan. Yang keempat, apa lagi, Pak? Banyak bini, kata dia. Jangan, Ustaz, nggak boleh, Ustaz. Banyak permintaannya. Permintaan kalau ibu pengen haji, pengen umroh, jangan banyak-banyak. Ya Allah, mudahkan saya haji dan umroh. Udah. Jangan muter. Ya Allah, pengen kaya, pengen banyak uang, pengen mudah haji, pengen mudah umroh. Kebanyakan, Pak. Walaupun Allah pasti mendengar, pasti. Pasti Allah mendengar. Tetapi lebih mudah difokuskan saja. Jadi kalau ada orang nanya, Ustadz haji dan umrah berapa kali? Wallah, saya lupa. Tetapi yang saya ingat, modal saya cuma segini. Berapa ini? 0 rupiah. Dari mana caranya Ustadz bisa berangkat haji dan umrah berkali-kali? Bisnis saya cuma sama Allah. Bisa paham? Bisnis saya cuma sama Allah. Kalau saya bisnis sama Aliong, sama Siapeng, sama Siameng, bisa rugi saya, Pak. Tapi kalau bisnis saya dengan Allah, saya nggak pernah rugi. Saya nggak pernah rugi. Pernah satu kali terakhir, betul-betul ngantuk bapak-bapak. 2 tahun yang lalu,
Saya tes istri saya. Umi pengen haji ya? Enggak, dulu pengen umroh. Oh, baik. Umi mau nggak bisnis sama Allah? Bisnis sama Allah. Gimana ceritanya? Udah, saya tanya. Uangnya Umi berapa? 1.200.000. Nah, Bu, saya bilang sama istri saya, ambil yang 1.000.000, simpan 200-nya. Maksudnya 200-nya kamu simpan, 1.000.000-nya bisnis sama Allah. Caranya bawa ke sini. Saya ingat sekitar tanggal 21 Ramadan. Kita bawa ke panti asuhan. Bawa ke panti asuhan. Istri protes. Bi, bukannya yang 200 dikasih, yang 1.000.000 simpan. Ibu-ibu pasti ngitungnya begitu ya? Begitu Bu ya? Kalau punya uang 1.500 atau 1.500.000, 500-nya sumbangkan atau turun lagi 50.000. Atau malah turun lagi jadi 5.000. Saya bilang, 1.000.000-nya sumbangkan di jalan Allah, 200-nya simpan. Caranya, tunggu. Nyampe ke pondok pesantren itu, sambil bilang sama Kiai jangan berdoa, biar istri saja saya minta sama Allah. Saya bilang sama istri, udah minta saja sendiri sama Allah, nggak usah pakai wakil-wakil, minta aja sama Allah. Dan permintaan istri saya kepada Allah cuma satu, ya Allah, saya pengen umroh, kasih uang. 1 jam kemudian saya ditelepon dari Solo, saya ditelepon dari Surabaya. Abah, assalamualaikum, bla bla bla, waalaikumsalam. Terus ada apa? Uang yang 1.000.000 tadi dibalas oleh Allah berapa? Kurang lebih 10 kali lipat. Hanya dalam 1 jam. 1 minggu setelah pas Ramadan, saya ditelepon dari Solo. Istri saya disuruh berangkat umrah dan saya yang harus mendampingi. Gimana ceritanya itu, Ustaz? Bisnis dengan Allah, berilah apapun yang kita mampu di jalan Allah dengan niat biarlah Allah yang membalasnya. Bisa paham? Bisa paham? Biarlah Allah yang membalasnya. Saya kalau jalan kemana-mana, saya usahakan bawa uang. Sayang malam ini saya nggak bawa uang, Pak. Kalau saya bawa uang, pasti orang yang kasih pertama itu Ustadz Ahmad Fauzi. Sayang Ustadz malam ini nggak dapat Ustadz. Iya. Ada nomor rekening masih yang lama. Ya karena kebiasaan saya, Pak. Berapapun yang saya punya saya kasih. Dan saya nggak mau berhitung. Apa yang Allah balas, Allah tidak akan menghitung itu. Ini kan kadang-kadang kita masuk masjid Jumatan. Tengok gitu. Ketemu mak ribu. Ini sederhana. Saya tidak mengajarkan rokok, tapi ngerokok itu hak bapak. Kalau ngerokok 1 hari berapa ribu? Mana ada rokok 10.000? 30 Pak. Baik. 30. 1 bulan berapa? 30 bungkus berarti 1.000.000 sama rokoknya, sama koreknya. Itu pun kalau koreknya bukan ngambek punya kawan ya. Perokok itu banyak dosanya Bu. Kebanyakan penyakitnya 1, korek kawan disikat. Kan mulai besok koreknya kasih remote bang biar nggak kemana-mana ya. Kalau kita 1 bulan mampu merokok 1.000.000, bisakah kita masih ngasih masjid separuhnya? Bisa? Nggak mungkin. Contoh paling mudah nih Pak Babinsa, kalau punya uang 10.000 bagi 2 berapa? 5.000. Bisa ngasih ke orang? 100.000 bagi 2? Masih mau berbagi? Yakin? 2 bungkus loh. Kalau punya 1.000.000 masih mau bagi 2? Itu mulai bual udah nampak. 10 juta bagi 2? Pasti tidak mungkin. Maka memberi di jalan Allah jangan langsung karena tidak mungkin. Kasih dikit-dikit saja tapi istiqomah. Mudah-mudahan ini manfaat. Mudah-mudahan ini manfaat dan insya Allah pasti sangat manfaat. Jadi rahasianya sebenarnya, kalau orang nanya, Pak Kiai, Pak Ustadz, kenapa Ustadz bolak-balik ke tanah suci? Rahasianya cuma di situ, Pak. Rahasianya cuma di situ. Kalau memang Bapak mau tahu, saya kalau dikasih sesuatu oleh Allah saya nggak pernah ngeliat.
berapapun saya kasih. Nggak dihitung, enggak, biar Allah yang menghitung. Kebanyakan kita itu ngambil sesuatu dihitung dulu. Ngasih ke Ustadz Ahmad Fauzi hari Jumat masih minta kembalian. Ada kembaliannya Ustadz? Ngasih ya ngasih aja. Saya biasakan istri dan anak-anak saya. Karena Allah pasti membalas dengan tanpa perhitungan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat buat ibu-ibu. Jadi mulai besok ibu-ibu jangan biasakan beli kulkas yang paling besar. Semakin besar kulkasnya semakin makin basah isinya, makin susah nak bagi. Yang kedua, mulai besok jangan beli panci presto. Karena jangankan tetangga, kucing pun tak dapat bagian. Tulang lunak semua. Lagi asik makan, kucing datang, lunak nih. Kepala manyong, kepala bawang lunak semua. Mulai besok kalau orang mau ditengok ciri-ciri mulai pelit, waktu mak-mak mulai beli panci presto. Positif dia pelit. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tahun hijrah kali ini menjadi tahun perbaikan bagi kita semuanya. Perbaikan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah. Tingkatkan persatuan di antara umat. Mudah-mudahan Masjid Besar Nurul Huda ke depan semakin tambah ramai jamaahnya. Mudah-mudahan anak-anak mudanya ini, anak-anak mudanya semakin kuat persatuannya. Cuma memang malam ini karena banyak kegiatan dan kesibukan di kota ya. Karena saya dengar itu lagi daftar mahasiswa ya, kebanyakan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran itu pasti datangnya dari Allah. Dan kesalahan semata-mata murni karena kekeliruan saya sendiri sebagai hamba Allah yang paling lemah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.